Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kita adalah podcast Al Azhar Samarinda. Nah, hari ini bintang tamu saya tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu guru kita juga sih sebenarnya. Nah, hari ini yang akan kami bahas adalah tentang yang namanya itu adalah lomba fotografi batik, memakai baju batik lah. Jadi kebetulan SD Al Azhar 47 Samarinda ini mengadakan sebuah lomba yang kita beri judul Lomba Foto Menggunakan Batik. Nah mungkin nanti bisa cerita-cerita sendiri Pak Saril lah. Nah sebelum itu saya kenalkan dulu nih, ini bintang tamu kita yaitu adalah Syahril Amril. Ya. Gimana Pak Saril? Alhamdulillah siap. Baik aja kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu guru SD dan juga SMP Al Azhar Samarinda. Nah, kenapa Al Azhar mengadakan lomba Hari Batik Nasional ini? Ini mungkin latar belakangnya bisa diceritakan dulu mungkin sebelum kita membahas yang lain-lain ini. Karena memang ini seperti dijanjikan, hari ini akan diumumkan siapa sih pemenang-pemenangnya. Nah, karena yang di depan saya ini jurinya langsung, yang bagi saya adalah berkompeten, ya betul. Ya minimal menjelaskan dulu dong, karena selain jadi juri, beliau ini juga menjadi panitia kan. Bisa menjelaskan kenapa harus menggunakan baju batik dan kenapa Al Azhar mengadakan lomba begitu. Ya mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Sari. Baik, Bapak saya rasa semua di sana sehat semua ya. Oke. Baik. Jadi kenapa sih kok diadakan lomba batik ini? Betul. Pertama dari sekolah sendiri. Yang pertama Al Azhar itu setiap tahun ada mengadakan yang namanya festival batik. Nah, Al Azhar sendiri, Al Azhar 47 sendiri mengadakan yang namanya Festival Hari Batik Nasional. Nah, itu diadakan setiap tahun Pak Syarif. Siap. Kemudian, kok kenapa sih diadakannya lomba foto batik? Nah, begini, biasanya kita itu mengadakan batik itu bahkan sampai fashion batik Pak Syarif. Betul. Nah, tapi keadaan kita saat ini rupanya tidak memungkinkan. Nah, tidak memungkinkan. Jadi kita hanya mengadakan lomba bagaimana sih dalam keadaan pandemi ini, tapi kegiatan tetap berjalan. Nah, ini saya rasa panitia juga sudah memutar otak, berdiskusi, menemukan titik tengahnya bagaimana sih supaya Batik Day ini tetap ada, semua siswa tetap bisa berkreativitas, dan juga yang pasti kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Jadi atas alternatif dari ide beberapa orang di SD Al Azhar 47 Samarinda itu menemukan yang namanya, bagaimana kalau kita mengadakan lomba yang namanya kontes foto. Nah, jadi dari kontes foto itu kan kita tidak perlu berkumpul Pak. Betul. Cukup menuangkan ide dan konsep bagaimana supaya anak ini tampil menggunakan batik dengan percaya diri dan rasa kebanggaan. Karena kita harus bangga menggunakan batik. Nah, itu sih yang mau kita angkat dari event kita kali ini Pak Syarif. Luar biasa ya, niat yang tulus mengadakan lomba, tidak mengalah dengan keadaan, kemudian mencari inovasi, luar biasa. Karena memang kalau kita pikir di sekolah-sekolah manapun mungkin ada saja mengadakan lomba foto batik ya. Tapi kenapa aja Al Azhar itu begitu booming gitu kan? Mengadakan sampai saya lihat di fanspage itu tinjauan sampai ribuan. Kenapa? Karena memang mungkin ini termasuk adalah bergengsinya acara yang dilaksanakan. Kenapa begitu range waktunya begitu panjang juga sangat luar biasa Pak Saril. Nah, jadi Pak Saril, ini gini. Menurut pandangan Bapak nih. Nah, sebelum saya itu ngelihat dari 100% ya lomba ini yang mengirimkan, memang kita mengakui lah kalau orang tua di Al Azhar ini hampir rata-rata itu adalah orang-orang yang sangat sibuk kan. Rata-rata, namun luar biasanya sekitar 80% itu masih mengirimkan foto untuk mengikuti lomba ini. Berarti kan antusiasme Mas Arif. Kemudian lagi orang tua ini juga merasa ini memang kita tidak boleh mengalah dengan keadaan, karena memang sudah saatnya kita
memang sangat luar biasa lah. Pokoknya adalah lomba biar anak-anak itu punya kreativitas seperti ini ya teman-teman Al-Azhar tadi kan. Benar. Wah, kuat sekali memang. Benar Pak Sarip. Jadi nih kepada teman-teman semua sekalian nih yang baru nonton channel ini, video ini. Jadi sebelum mengetahui lebih lanjut bagaimana cerita di video ini juga, saya himbau nih kepada teman-teman yang nonton harus ikuti harus follow dulu fanspage kita yaitu SD Islam Al-Azhar 47 Samarinda. Itu penting Pak. Penting. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih latar belakangnya sekolah ini dan bagaimana kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Harus kunjungi fanspage dulu karena kalau tidak mengunjungi fanspage Pak, kita belum bisa tahu. Nah, betul. Begitu. Nah, kemudian seperti yang Pak Sarip tadi ngomong, kita tahu di Al-Azhar ini orang tua murid itu sangat terlibat Pak dalam kegiatan kita, sangat terlibat. Dan ini dalam keadaan seperti ini orang tua tuh sibuk bekerja. Pekerjaan memang kita bilang ada yang mungkin pembelajaran dari pekerjaan dari rumah, sibuk, ada yang harus ke kantor dan harus menjaga jarak juga Pak Sarip. Iya betul. Nah, tapi kok orang tua antusias ya tetap mengirimkan foto, menggunakan foto anaknya dengan konsep yang berbagai macam konsep yang terbaik. Kenapa kok maunya gitu kan? Iya. Nah, ternyata Pak Sarip, sekolah Al-Azhar ini juga menggunakan mempromosikan yang namanya Duta Batik Sekolah. Ini dia. Iya, betul. Jadi itu Pak Sarip. Iya, Duta Batik Sekolah. Iya, karena memang benar nih. Benar. Tadi udah kepala sekolah udah berdiskusi juga dengan beberapa tim. Nah, ketika nanti siapa yang akan dari beberapa pemenang itu ada 15 pemenang Pak Saril ya. Benar. Ada 15 pemenang, kemudian nanti ada 45 sertifikat. Wih. Sertifikat yang mungkin kita buat 45. 45. Iya, benar. Enggak kalengka. Ya, karena apa tadi saya sampaikan bahwasanya kepala sekolah juga tadi menyetujui untuk akan diadakan namanya ibaratnya adalah Duta Batik Al-Azhar. Nanti kita lihat program apa lagi yang ke depan. Nanti penasaran dong. Wah, pastinya. Tapi kembali ke Duta Batik ini Pak Sarip. Ini enggak main-main Pak. Betul. Duta Batik ini sepertinya merupakan anak-anak terpilih dari sekian banyak siswa yang ada di sekolah tersebut menjadi Duta Batik Al-Azhar. Itu bergengsi Pak. Betul. Nanti karena memang kan foto-fotonya akan kita gunakan sebagai apa? Misalnya sebagai media promosi, lain-lain. Jadi betul-betul Duta Batik ini bukan hanya kita berbicara tentang Duta Batik begitu saja, tapi memang di Al-Azhar Anda bukan hanya sebagai pemenang, tapi akan dijadikan ibaratnya sebagai ikon. Benar setuju. Jadi begini Pak Sarip. Nanti anak-anak ini yang juara-juara ini, mereka kan akan mendapatkan yang namanya piala satu. Yang kedua sertifikat penghargaan. Yang ketiga kemungkinan anak-anak yang juara yang terpilih nanti akan menjadi 2 orang ini laki dan perempuan menjadi Duta Batik Al-Azhar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kalah penting Pak Sarip. Apa ini? Pian harus undang ke sini Pak. Ya betul. Harus. Siapa yang pemenang-pemenangnya itu? Nanti bersama orang tua insya Allah kita akan undang ke sini untuk membicarakan tentang kedepannya. Apa sih memang luar biasa. Pokoknya semua pasti akan indah pada waktu. Benar. Asik. Itu dia lagu siapa ya? Indah pada waktu. Milik slow. Oke, sudah tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas tentang siapa-siapa saja sih, karena kita memang lombanya yang menang itu per paralel ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai kelas 6. Nah, jadi mungkin nanti gini kawan-kawan, kenapa saya langsung berbicara Pak Bunda ya dengan Pak Saril. Pak Saril ini sekaligus dia menjadi dewan juri karena memang Pak Saril ini selain menjadi seorang guru, beliau ini juga adalah menekuni bidang fotografi. Nah, beliau ini pengalaman di fotografi dan juga memiliki badan usaha sendiri. Apa namanya, katalog gue ya, katalog gue. Nah, kalau mau ayah dan bunda mau foto-foto ke beliau aja datang, insya Allah dikasih diskon. Promosi sedikit kan. Ya pokoknya seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang siapa-siapa pemenang. Mungkin nanti bisa Pak Sari langsung membahas mulai dari kelas berapa nanti kita. Jadi sebelum saya bahas tentang mengumumkan siapa juara-juara nih Pak Sari. Ya, betul. Jadi pertama gini, saya harus mengedukasi dulu tentang bagaimana si foto itu. Jadi jangan asal jepret-jepret, nanti tiba-tiba kok punya saya lebih bagus tapi kok nggak masuk. Nah, pertama itu harus ada edukasi. Jadi kita tuh kan bisa melihat foto itu, semua orang itu kan tergantung selera Pak ya. Selera. Menurut Pak Syarif foto itu bagus, gambar itu bagus. Menurut saya belum tentu. Menurut ayah bunda juga belum tentu. Atau mungkin sebaliknya, menurut ayah bunda itu bagus, tapi menurut saya belum bagus. Betul. Nah, jadi bagaimana kita menemukan titik tengahnya? Betul. Jadi kita harus membuat yang namanya indikator Pak. Nah, ini indikator mantap nih dibahas ini. Harus ada. Jadi mungkin
sedikit indikator yang harus dimiliki oleh setiap foto yang jelas. Namanya foto itu Pak adalah pesan, tapi dilukiskan dari dalam sebuah frame atau dalam sebuah gambar. Nah, jadi apa sih yang disampaikan oleh gambar itu harus kita dapat. Betul. Jadi gambar itu nggak perlu ada teks, tapi gambar itu udah mampu memberikan kita informasi. Itu adalah tujuan dari gambar. Nah, kemudian dalam foto ini ada beberapa indikator yang harus dimiliki dalam setiap foto itu Pak. Iya, betul. Yang pertama itu adalah konsep. Itu yang pertama. Konsep bagaimana sih supaya batik ini diangkat dan menjadi konsep utama dan dikemas menjadi sebuah pesan dalam gambar itu. Luar biasa. Itu pertama konsep. Nah, yang kedua adalah komposisi Pak. Komposisi fotografi. Mungkin ayahanda dan bunda mungkin juga bisa cari tentang komposisi fotografi itu apa. Ada yang namanya rule of third, ada yang namanya leading line. Nah, nanti mungkin itu bisa dicari di informasi di YouTube atau di Google. Saya kira itu banyak. Itu dasar-dasar untuk foto HP tapi foto itu terlihat bagus. Betul. Harus punya komposisi. Yang ketiga adalah warna dari foto tersebut. Mungkin bisa menggunakan monokrom yang hitam putih, atau menggunakan warna yang kayak sekarang tuh pastel yang pakai warna pastel yang cerah-cerah. Wah, iyalah, pokoknya Instagramable. Ceria lah pokoknya. Ceria lah. Benar. Bisa. Itu adalah 3 indikator dasar yang mungkin pertama harus kita taruh di sini. Karena kalau semua komposisi yang kita pasang di sini, Pak, karena ini masih fotografi menggunakan smartphone. Betul. Belum menggunakan fotografi komersial. Jadi kita menggunakan basic dasar ini dulu sebagai dasar dari penilaian fotografi kita kali ini, Pak Syahrial. Oke, keren. Luar biasa ya. Berarti sudah tepat mungkin panitia menunjuk Pak Syahrial ini sebagai juri, sekaligus ketua juri dalam fotografi ini. Kenapa? Karena tadi selain juga mumpuni di bidangnya, beliau ini juga konsentrasi sekali di bagian bidang seni ya, contohnya fotografi. Jadi ya luar biasa buat kawan-kawan. Nah, jadi ini sebenarnya ini yang kita tunggu. Nanti kita banyak bicara 1,5 jam tanpa ada memberitahukan ini siapa sih yang menang nih. Nah, ini yang paling ditunggu. Iya benar. Tapi yang jelas saya dan bunda bahwasannya adalah di dalam ini menang kalah itu adalah biasa. Kita tidak mencari menang kalahnya, tapi kita melihat bagaimana anak-anak kita betul-betul berkompetisi. Bagaimana anak-anak kita itu benar-benar memiliki kegiatan yang positif, kemudian bisa membawa ke depannya lebih baik lagi. Nah, hari ini Pak Syahrial ini mungkin akan sedikit menjelaskan siapa-siapa sih yang akan menjadi pemenang. Oke. Mulai dari kelas berapa ini Mas Syahrial? Oke, kita mulai dulu dari kelas 6. Kelas saya sendiri nih. Iya, kelas 6. Oh iya benar, saya lupa. Kelas Syahrial ini adalah wali kelas 6. Kelas 6 itu cuma satu paralel, pemenangnya di situ aja 3 orang. Ya udah. Jadi karena penilaiannya satu kelas, jadi kita lihat siapakah yang akan menjadi pemenang. Nanti bisa dinarasikan Pak Syahrial ini kekuatan konsepnya apa saja dan mengapa gitu menjadi pemenang. Jadi sekali lagi Pak, saya sampaikan bahwa penilaian ini sangat objektif. Objektif ya benar. Tidak ada subjektif dalam penilaian ini. Kita menggunakan sistem fair. Oke, baik. Ya, kita lihat. Nah, jadi kita mulai dari kelas 6. Nah, yang pertama dari kelas 6 itu juara 1 adalah Ananda Rindu. Ananda Rindu menjadi juara 1 dalam fotografi kelas 6. Kenapa alasan Rindu ini menjadi juara pertama, Pak? Rindu. Pertama saya jelaskan bahwa fotografi batik ini adalah portrait, Pak. Portrait itu adalah memoto suatu objek atau tokoh yang dimana tokoh itu terlihat menjadi dominasi dalam gambar tersebut. Oh, jadi dia ibaratnya mau konsepnya bagaimanapun objek itu harus terlihat mendominasi gambar. Oh, jadi Aca ini termasuk ya. Aca Rindu. Saya mirip betul mukanya. Rindu menjadi juara 1 lomba fotografi kelas 6. Kelas 6. Oke, selanjutnya, Pak. Yang berikutnya adalah Atpis. Di tengah hutan ini. Ini konsepnya luar biasa. Kenapa saya memilih Atpis ini? Karena pertama kelebihannya Atpis ini adalah dia mengangkat lingkungan di sekitarnya. Lingkungan ya luar biasa. Jadi bagaimana batik itu masih matching digunakan dimanapun, termasuk di lingkungan yang di daerah seperti Kalimantan ini masih menjadi dunia ini masih di lingkungannya masih asri, Pak. Masih asri. Tapi tidak dipakai untuk bertani kan? Bukan. Ya aman lah. Lanjut. Yang ketiga adalah juara 3 adalah Almadani. Luar biasa anak bapak satu ini. Coba gimana? Ini ganteng memang, Pak. Ganteng memang ya. Tergantung wali kelas.
Oh iya. Nah, jadi Al-Madani ini masuk dalam komposisi yang namanya simetrikal namanya. Simetrikal itu objeknya itu semua lurus, jadi simetris. Nah, ini dia masuk kategori itu. Jadi masuk dalam juara 3. Juara ketiga. Oke. Batiknya keren. Oke, beri tepuk tangan mungkin untuk anak-anak kita yang kelas 6 ya. Juara 1 sampai 3 nanti ditunggu siapakah yang akan menjadi duta batik. Mungkin selanjut lagi Pak Sarif. Oke, kita lanjut lagi ke kelas 5 dong. Wah, kelas 5 ini sepertinya berat ini. Kelas 5 ini juara 3 itu ada pada Ananda Habibi. Wah, ganteng. Habibi ini ganteng, Pak. Nah, ya betul. Ganteng. Wali kelasnya ini Habibi ini Ibu Linda Apriati. Istri siapa itu, Pak? Istri. Lanjut. Nggak boleh bawa hal pribadi kan? Oke. Lanjut. Oke. Berikutnya adalah juara 2 Ananda Nuril. Nah, kenapa Nana Nuril ini? Pak, pian lihat dia ini fashionable, Pak. Rambut ya. Batik, rambut, sepatu, celana, dia ini fashionable. Jadi gayanya itu vintage fashionable. Ini luar biasa rambut Nuril ini gondrong ini karena ini apa namanya? Selama pandemi enggak bisa ke jadi gondrong. Selama sekolah. Oke. Dan juara satunya adalah Pak, ini yang paling saya senang. Ini foto sangat instagramable sekali. Kenapa? Coba. Ini adalah Ananda Hafiz. Kenapa? Ini sangat sederhana bagi saya. Sangat sederhana, Pak. Iya. Tapi lihat komposisi yang dia gunakan dan warna. Antara background dengan baju selaras, Pak. Dan dibasiki dengan warna putih. Ini sangat instagramable sekali ini dan juga kalau kita moto itu disebut dengan melukis dengan cahaya, Pak. Melukis dengan cahaya. Oke. Ini cahayanya sangat bagus, ada shadow-shadownya. Jadi ada hitam putih begitu ya? Bukan hitam putih, tapi ada shadow bayangan yang mengangkat satu tokoh ini ceria. Oh, luar biasa. Dan juga di sini ada yang namanya komposisinya simetrikal. Di belakangnya objeknya lurus. Iya, siap. Oh, itu ilmu fotografi tingkat tinggi nih. Oke, bagus. Jadi ini yang saat kenapa si Hafiz ini menjadi juara 1, Pak. Hafiz juara 1. Oke. Ini Hafiz kan? Hafiz ya, siap. Oke, berikutnya adalah kelas 4. Iya. Kelas 4 ini, Pak, saya milih juara 3-nya adalah Paris. Ini Faris ini kakak Rizky ini kan ya? Iya. Betul. Paris ini siswa kelas 4 ya? Iya, kelas 4. Kelas 4. Jadi Paris ini mengangkat konsep bahwa dia menggunakan yang namanya background. Ada backgroundnya adalah Masjid Islamic Center. Dia menggunakan batik di atas mobil. Jadi fotonya sangat bagus. Secara terkonsep, garis lurus, semua tegaknya masuk ya. Luar biasa. Paris kelas 4 juara 3. Selanjutnya adalah Konita. Wah, ini nih kayaknya mantap juga nih. Saya senang Konita ini, Pak. Kenapa? Karena Konita ini dia menampilkan karena kita kan ingin sesuai dengan bidangnya gitu, Pak, seiring usia. Iya, betul. Jadi Konita ini sangat childish. Jadi batik itu walaupun dipakai batik dia tetap cantik dan childish. Itu yang diangkat dari Konita ini. Jadi kelihatan ramainya, kemudian fashionnya, kemudian ceria dari segi fotografinya pun dia memiliki background yang pas sepertinya. Akhirnya dia lebih menonjol menjadi sebuah objek yang luar biasa. Benar. Berarti point of view-nya itu kena sudut pandangnya. Asik. Selanjutnya. Berikutnya adalah ini, Pak. Saya rasa ini emaknya luar biasa dandani, Pak. ini betul luar biasa. Smile-nya ngangkat. Namun meskipun begitu, foto ini memang saya nggak karena kalau misalnya foto terlalu cerah gitu, Pak ya, maksud cerah, detailnya bagus, mungkin kameranya mahal. Nah, lomba fotografi ini kita bukan mengambil dari itu, Pak. Betul. Kamera murah, kamera mahal, sama yang penting komposisi dan estetika dari foto itu kita bisa dapat. Secara konsep. Benar, secara konsep. Betul. Nah, itu yang didapat dari foto ini. Yang diangkat tuh apa sih? Batik. Betul. Background batik selaras dengan baju yang digunakan juga. Siap. Ini Ananda mana? Ini siapa namanya? Ananda Musda. Ananda Musda. Dia kelihatan dewasa banget sebagainya. Ini juara 2 adalah Konita. Juara 1 berarti juara 1 adalah Ananda Musda. Ini untuk kelas 4. Ya, oke. Berikutnya adalah kita kembali ke kelas 3, Pak. Kelas 3. Oke. Kelas 3 ini juara 3 adalah Ananda Danes. Luar biasa. Danes ini kenapa saya pilih, Pak? Sekarang dalam istilah fotografi itu ada yang namanya istilah bokeh is emas. Gitu. Bokeh itu adalah background itu blur di belakangnya. Jadi hanya fokus terhadap satu objek. Objek. Itu namanya sekarang istilahnya bokeh is emas tuh ini, Pak. Jadi bokeh saya memang punya nilai jual yang
lumayan tinggi Lumayan. untuk sekarang. Nah, jadi kita lihat belakangnya adalah, saya tahu ini backgroundnya Big Mall, Pak. Big Mall. Pian pernah ke sana kan? Kadang-kadang Kadang-kadang. Iya. Mahal juga barang-barang. mahal juga. Lagi pula kita selasi juga di Big Iya, Mall. nggak boleh kemana-mana sih. Iya. Pakai masker, jangan lupa. Pian memasker nggak datang ke sini tadi? Oke, Pak. Oke, siap. Tapi karena kita lagi podcast kan, Ya, jadi jaga jarak juga kan, Iya. setengah meter nih, 1 meter nih. cukup lah. Nah, jadi juara 3-nya ada Danes. Kemudian juara 2-nya adalah Ananda Kalila. Kalila, kenapa Kalila ini sepertinya secara konsep luar biasa ya? Masuk dalam yang namanya dia itu objeknya tajam, Pak. Tajam. Jadi dia itu mengucapkan selamat dan menggunakan batik seperti yang tadi. Ini juga menggunakan yang namanya bokeh. Bokeh itu. Ya. Belakangnya itu blur. Dan juga dia hanya menampakkan objek yang Objek di menggunakan depan. batik. Siap. Keren. Oke. Berikutnya adalah Ananda Talita. Talita, nah ini yang saya tanyakan Talita ini. Gimana? Jadi Talita ini, Pak, Talita ini secara konsep sangat bagus. Saya senang konsepnya. Karena gini, kita tidak bisa memaksakan sesuatu itu harus ada. Beli mahal-mahal. Benar. Beli mahal-mahal dan sulit terus kita gunakan. Tapi bagaimana barang yang ada di sekitar kita itu menjadi kita gunakan dan jadi sesuatu yang keren. Wah, luar biasa. Nah, ini terkonsep dalam gambar sama Talita ini. Talita. Dia mengangkat batik, saya tahu nih, Pak, ini batik Bali, Pak. Batik Bali. Oh, kebetulan istri Pian orang Bali ya. Jadi sebab itu Bukan itu juga sih. Iya, Cuma saya tahu itu batik Bali. Batik Bali. Dan batik Bali itu dia seperti kain biasa, Pak. Itu digulung-gulung, dililit-lilit, dan juga roknya juga batik. Nah, hanya sedikit kekurangan dari foto ini walaupun di juara 1, tapi mungkin bisa diperbaiki ya, Bunda ya. Jadi Ananda Talita ini karena saya ingin tahu siapa sih tokohnya ini, siapa Iya, gitu. betul. Wajah ya. Wajahnya harus kelihatan, tapi di foto tapi ini masih secara belum konsep dia kelihatan. masih sangat luar biasa. Tapi secara konsep dia kuat, Pak. Itu yang menjadikan dia juara 1 pada event kali ini. Ini kelas 3 ya. Kelas 3. Oke, siap, mantap. Oke. Kemudian untuk kelas 2. Kelas 2 ini juara 1 adalah Ananda Celo. Wah, ini maco, Pak. Maco, luar Kelas biasa. 2, kelas 3 ini luar biasa. Kelas 2 nih, Pak. Oh, kelas 2 ya? Iya. Oh iya, kelas 2. Celo kelas 2. Ini sangat fashionable, Pak. Mulai sepatu Pak. sampai ujung kaki sampai ujung rambut fashionable. Oke. Kemudian yang kedua adalah juara 2-nya adalah Ai. Wah, ini Pak seperti selebgram, Pak. Selebgram sekali. Selebgram sekali. Ai ini ganteng. Jadi yang lain juga ganteng, tapi ini sangat apa ya? Ini memang seperti ini batik bagus nih saya pakai. Kamu beli dong. Ya. Berarti penjual juga nih. Ya, saya bilang tapi luar biasa ini ya. Karena memang kalau saya perhatikan dan saya lihat juga selain ganteng juga memang secara terkonsep dia. Antara garis-garis yang ada di belakang backgroundnya. Akhirnya menonjolkan yang mana konsep yang ada di depan. Benar, Pak. Benar. Oke, siap. Oke. Kemudian adalah juara satunya. Ya, juara satunya Adalah Ananda Kayana Sibila Atmajaya. Wah, ini Pak fotonya saya lihat memang bagus. Dia menggunakan, saya tahu ini kainnya. Ini kain-kain batik yang bisa digunakan. Jadi ini bukan baju tapi ini kain. Tapi kita bagaimana lihat seperti menggunakan gaun. Iya, betul. Nah, jadi dari gaun ini mengangkat kecantikan dan ceriaan seorang anak itu terlihat, Pak, dari foto ini. Bagaimana dia tersenyum dan bagaimana dia melimbai, apa sih bahasanya itu? Menjulurkan kainnya, mengangkat batik itu besar, batik itu tinggi, batik itu bagus. Ya, nah, itu yang diangkat dari konsep dari Ananda Sibil ini, bahwa batik itu juga menggambarkan yang namanya keanggunan. Betul. Ini juga kalau Sibil ini kebetulan kan yang nge-share itu ada tim juga, tim media. Ya. Kan? Ini yang ninjau fotonya dia ini ribuan, Pak. Wow. Iya beneran ribuan saja. Wah, kaget. Ananda Sibil ini ngeri sekali gitu loh. Luar biasa. Ini berarti kan orang tua yang ikut dalam batik ini berarti kan betul-betul serius, walaupun lomba ini terkesan tidak terlalu mendadak juga. Ibaratnya seminggu sebelum ini baru ada lomba ini gitu kan. Kan padahal baru aja di-share, Pak. Iya benar, baru di-share dan betul-betul Ananda Sibil. Saya tuh pas nge-share itu jangan kan itu, saya aja ngelihat karena saya salah satu tim juga kan. Jadi saya ini kok bagus banget. Berarti kan serius. Berarti orang tua Ananda Sibil dan orang tua yang lain itu benar-benar serius untuk bisa mengangkat yang namanya batik ini. Dan lomba ini juga bayangkan ribuan, Pak. Saya aja lihat sendiri. Ini ribuan, berarti kan menandakan keseriusan. Dan orang-orang di luar sana itu juga udah memantau. Kegiatan Al-Azhar seperti ini ribuan, Pak. Tidak main-main. Nah, berarti
kunjungi dulu fanpage Al Azhar. Nah, iya benar. Kembali lagi Saya biar kan, tahu tuh gimana. iya. Biar kalau kita cerita itu mana sih buktinya? Lihat di fanpage. Lihat fanspage beneran. Kalau di fanspage ini saya berani yang 1000 lebih. Oke. Luar biasa. Baik. Ananda Sibil. Yang Anda Sibil menjadi juara 1 lomba fotografi pada Batik Day Kelas tahun dua. ini di kelas 2. Oke. Berikutnya adalah kelas 1. Nah, Kelas 1 nih. kelas 1 ini juga lumayan. Di sini Raisya, juara 3 itu ada Raisya. Ini mungkin calon-calon selebgram, Pak. Iya bener. Dari gaya-gayanya. Jangan-jangan punya akun TikTok ini Reza. Yang penting positif-positif. Ya, ibaratnya media itu tergantung siapa yang memegang. Benar. Dia akan jadi positif kalau dia positif. Sama seperti pisau. Pisau dapur itu akan menjadi pisau dapur ketika memang dipakai untuk pisau dapur. Benar. Tapi kalau digunakan tempat lainnya akan menjadi hal. Makanya media, ilmu atau apapun itu tergantung siapa yang memiliki, siapa yang pegang dan lain-lain. Benar. Itu yang dibilang Jadi profesor saya ke saya. memang kita itu. harus bijak, Pak ya. Bijak, benar. Tapi saya mengaku ini Ananda Raisya termasuk luar biasa secara objektif Pak ya. Oke, benar. Jadi dia ini masih masuk kategori juara 3. Juara 3. Juara 3 menjadi lomba batik. Kekurangannya dia itu ini aja. Antara background sama baju ya. Yang pertama mungkin diperbaiki nanti, ada yang namanya simetrikal tadi. Simetrika. Komposisi dari foto simetrikal. Kalau ada objek yang lurus, itu jangan sampai miring. Nah, ini masih miring. Oh iya. Di foto objek bagaimana supaya objek di belakang ini lurus. Oh gitu. Jadi foto itu simetrikal. Jadi foto itu akan terlihat menarik. Betul. Nah, jadi kemudian juga mungkin bajunya ini, saya bingung ya, ini gaun lagi tren sekarang, Pak. Tapi bukan, saya belum tahu ini masuk kategori batik atau bukan. Betul. Nah, tapi secara konsep mungkin dia ada bagus. batik mungkin batik modern kan. Kita kan sekarang ini benar. bayangkan aja batik itu kalau yang paling seingat saya beberapa tahun yang lalu pernah diklaim kan. Benar. Nah, itu sangat luar biasa. Makanya kenapa batik Al Azhar itu juga ada batiknya. Al Azhar mengadakan lomba batik gini. Selain mencintai batik Indonesia, kita juga mempromosikan bahwasannya memang batik itu berasal dari Indonesia. Dan UNESCO sudah mengakui itu kan. Benar. Itu kan seperti kita angkat batik itu adalah identitas bangsa Indonesia. Batik adalah identitas bangsa Indonesia. Siap. Oke, lanjut, Pak. Berikut adalah juara 2 sama Ananda Aska. Wow. Ananda Aska. Ini batik Palembang kalau tidak salah ini, Pak. Ini saya senang, Pak, Iya, foto ini. ini Saya senang Palembang foto ini. Sepertinya. Secara fotografi dia itu detailnya bagus. Dia mengangkat yang namanya betul-betul kedaerahan secara full. Nah, jadi di sini dia menggunakan batik Palembang. Yang ini khasnya Melayu, Pak. Wih. Awak nih apa gitu ya. Lain itu Kutai ya? Itu Kutai, Pak. Meleset dikit tuh Pinipin, Pak. Ya, sudah. Lanjut, berarti Ananda Aska. Jadi Ananda Aska ini menjadi juara 2 lomba fotografi kali ini. Kemudian juara 1 adalah ini saya sangat senang, Pak, foto ini. Ini sangat-sangat dikonsep dengan baik. Ini adalah Ananda Muhammad Razi Al-Farel, kelas 1. Ibnu Sina ini. Iya. Jadi Ananda ini betul-betul foto itu dikonsep dengan baik, dengan background dan latar yang bagus, melambangkan keislaman. Ada alif bata di sini, dan juga tone warnanya dia bagus. Dan juga yang penting itu adalah konsep seperti saya bilang tadi, Pak. Bagaimana dengan menggunakan batik dan menggunakan aura atau mimik wajah yang bagus, kita bisa ngelihat foto ini. Aku pakai batik keren loh gitu. Iya, betul. Aku pakai batik keren. Betul. Jangan dibilang pakai batik itu ndak gaul. Ini buktinya aku gaul loh gitu. Ya. Itu yang seakan-akan disampaikan oleh foto ini. Nah, luar jadi ini biasa. yang jadi juara 1 pada event kali ini. Wah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih pada Pak Saril ini, karena dari sekian banyak foto harus disortir lagi. Benar, kemudian Pak. saya itu dapat sejujur aja malam kemarin itu ini betul-betul nervous, bukan nervous lagi, gugup kemudian pusing. Kenapa? Karena tiba-tiba diklik foto itu ratusan yang harus saya lihat. Baru saya nggak tahu kelas mana aja. Akhirnya saya tanya salah satu, alhamdulillah berhasil juga menilai. Dan ya seperti tadi yang kita lihat tadi ya, bahwasannya sudah banyak sekali pemenang-pemenang yang lain. Tapi bukan begini, berarti dari bagian banyak apakah itu kurang menarik? Bukan kurang menarik. Tapi tetaplah namanya kita mengasih ibaratnya penghargaan bagi Ananda semua itu kan, ibaratnya bagi saya kelebihannya kita ini adalah membuat anak-anak itu bisa selalu tampil. Tadi banyak sekali foto-foto yang kita lihat akhirnya menemukan lomba. Bukan berarti kita ini mengatakan bahwasannya adalah anak-anak kita ini semuanya tidak terkonsep, tidak begitu. Tapi sebenarnya adalah kita menuntut keberanian dan kreativitas Ananda kan. Woi, bagus sekali. Luar biasa. Oke, ini adalah pengumuman terakhir yang saya sudah gadang-gadang dari tadi.
Yaitu, yaitu apa? Duta Batik Al-Azhar. Duta Batik Al-Azhar. Mungkin bisa dijelaskan Mas Arif. Baik. Jadi Duta Batik Al-Azhar ini kita pilih itu sebagai ini Pak Sarip, ikon sekolah. Ikon sekolah. Dari sekian banyak foto, sekian ratus siswa Al-Azhar yang mengirim foto, kita sortir satu rombel itu hanya mengirimkan 3 foto terbaik. Satu rombel kelas 1 A, B, C, D hanya mengirimkan 3 foto terbaik sampai kelas 6. Nah, kemudian setelah itu kita sortir lagi, hanya memilih 2 foto yang dimana kedua foto ini nanti dipilih sebagai Duta Batik Al-Azhar. Duta Batik Al-Azhar. Oh, luar biasa. Nah, jadi kedua anak ini nanti menjadi ikon sekolah sebagai profil sekolah, siswa yang menjadi profil sekolah, media informasi semua adalah 2 siswa terpilih ini. Nah, seperti itu Pak Sarip. Jadi Mau siapa kira-kira nih Pak? Saya penasaran juga saya ini ya kan. Seperti yang kita bilang tadi Pak Sarip, segala bentuk penilaian kita nilai dengan sistem objektif. Jadi kita betul-betul materi yang kita gunakan komposisinya apa, bagaimana konsepnya dia, bagaimana caranya menentukan angle, itu sangat penting. Siap, betul. Nah, jadi kita dinilai berdasarkan siapa sih anak ini tapi betul-betul objektif. Siap, oke, kita mulai. Baik, untuk juara yang menjadi Duta Batik sekolah itu ada 2 Pak Sarip. Jadi ada putra, ada putri. Oke, kita umumkan dulu yang putra. Yang putra siapa ini kita? Jadi yang putra yang menjadi Duta Batik sekolah Al-Azhar 47 Samarinda adalah Ananda Muhammad Razi Al-Farel. Tepuk tangan. Razi. Jadi ini foto yang memiliki konsep terbaik, Pak. Yang para untuk yang laki-laki ya. Laki-laki. Oke, selanjutnya Pak. Nah, berikutnya adalah untuk yang putri. Untuk yang putri adalah Ananda Kayana Sibila Atmajaya. Tepuk tangan. Luar biasa sekali 2 anak Bapak ini. Luar biasa Pak. Mereka ini menggunakan konsep yang sangat maksimal. Jadi lomba foto ini sekali lagi kami tekankan bahwa bukan kamera yang mahal, bukan HP yang mahal, bukan baju yang mahal, tapi bagaimana dengan keadaan yang ada sekarang kita gunakan dengan maksimal dan dikonsep dengan sebaik mungkin. Betul Pak. Itu poinnya Pak. Oke, itu luar biasa sekali. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih buat Pak Saril beserta tim yang juga menjadi tim penilai. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup begini. Menjadi lomba kreativitas dan inovasi itu merupakan adalah proses bagaimana Al-Azhar itu menuju sekolah yang sangat besar. Karena memang Al-Azhar sendiri bukan hanya berbicara di bidang akademik, akan kita bicarakan nanti dengan kurikulumnya sendiri. Kita akan bicarakan dengan kurikulum Al-Azhar tapi nanti di video-video berikutnya. Oke, sebelum itu saya ingatkan jangan lupa like and subscribe, juga sentuh tombol lonceng Pak ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi informasi dan apalagi nanti setiap seminggu sekali itu ada video-video yang akan kita share. Paling tidak itu menjadi media informasi, kemudian apa yang akan menjadi kekuatan kita sebagai orang yang berkoordinasi dan bersama-sama. Oke, terakhir Pak Sarip, untuk ini kita kan sudah punya yang namanya Duta Batik Al-Azhar. Nah, jadi Duta Batik Al-Azhar ini Pak Sarip, kan Pian sudah ngundang saya sebagai fotografer. Berikutnya Pian harus undang ini Duta Batik ke sini. Iya, betul. Insya Allah kita akan proses itu semua kan betul karena memang keadaan lagi pandemi Pak ya. Semua butuh persetujuan. Ya, mudah-mudahan. Mulai dari orang tua, mulai dari anak dan juga mungkin mulai dari yayasan dan lain-lain. Tapi jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan lain-lain. Kami sebenarnya pakai masker, hanya saja sedang berbicara jadi tidak menggunakan masker. Ingat, jangan lupa like and subscribe. Selamat tinggal, selamat jalan dan selamat bertemu kembali dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.